Apakah ku bisa buatkan kembali? Ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih, meskipun tak mungkin, walaupun ku mau bawa kamu lewat mesin waktu. Ku titipkan dia, lanjutkan perjuanganku untuknya, bahagiakan dia, kau sayangi dia seperti ku menyayanginya. Kan Tarkan Mose. Jadi Pak Dokter sama Bu Dokter ini akan menjelaskan bagaimana pencegahannya atau bagaimana cara pengobatan kalau sudah terjadi penyakit campak agar tidak timbul komplikasi atau semakin parah. Monggo silakan pada Mas Fauzi dan Mbak Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di kesempatan kali ini puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan kesempatannya kita semua dapat berkumpul di pagi hari ini dengan keadaan yang alhamdulillah bahagia. Mungkin sebelum kita kenalan lebih jauh lagi, saya pengen dengar suara Bapak, Ibu, sama adik-adik di sini deh. Coba selamat pagi. Aduh, kurang kenceng nih. Selamat pagi. Wah, semangat sekali ya. Ya udah, sebelum kita ngobrol banyak soal campak, kita kenalan dulu. Jadi Bapak Ibu, adik-adik sekalian. Oke, Bapak Ibu, adik-adik sekalian, perkenalkan, saya Dokter Muda Risa Ayu. Boleh panggil Ayu, boleh panggil Risa, boleh panggil apa aja deh. Nah, ini sama teman saya ini, Pak Dokter siapa ini? Saya Fauzi Permadi. Kebetulan kami sekarang di Termuda Stase Anak ya. Jadi mungkin kalau pada di Zala Anak nanti ada teman-teman kami yang sedang memeriksa, itu berarti dari Dokter Muda Stase Anak dari Universitas Muhammadiyah Malang. Oke, ini udah kenal nih sama kami berdua sekarang. Kesempatan kali ini kami mau bagi-bagi info soal campak. Mungkin Bapak Ibu udah pernah dengar campak, tapi mungkin di sini kita bakalan kasih info yang banyak soal apa itu campak, gejalanya kayak gimana, penularannya kayak apa. Jadi dengan ini kita bisa mencegah biar campak itu enggak terlalu parah gitu terjadi sama kita semua. Ada orang nih ya, ada anak misalnya, dia kena campak, gejalanya kayak campak. Nah, 4 hari pertama anak ini kena campak, dia itu sangat menular ke orang yang lainnya. Jadi perlu waspada kalau misalnya ada anak ataupun orang yang kena campak, karena sangat menular. Oke, lanjut. Nah, sekarang penyebab campak itu apa? Ternyata penyebab campak itu virus. Kalau ada yang tanya virus itu apa? Virus itu kuman. Jadi kayak misalnya kita kena flu gitu. Terus flu-nya ini menular ke orang lain. Nah, itu penyebabnya karena kuman itu tadi. Karena virus yang sangat menular. Jadi virus itu memang infeksius sekali. Oke, next. Jadi udah tahu ya campak itu apa sama penyebabnya apa. Penyebabnya tadi adalah virus atau kuman. Nah, kemudian biasanya yang bikin campak itu menular itu waktu saat kapan? Ternyata menular pada saat kita itu menyebarkan percikan dari air liur, dari ludah, yang biasanya dari hidung gitu ya, terus dari mulut atau penderita, yang biasanya muncul penularannya itu 10-14 hari. Jadi selama 10-14 hari virusnya itu berkembang dan itu bisa menyebabkan orang muncul. Itu prosesnya selama 10-14 hari. Nah, jadi gimana sih caranya biar bisa menular itu ya, kalau misalnya kita dalam satu ruangan, satu kamar, terus habis itu kita lagi komunikasi, terus ada yang batuk gitu. Nah, itu
akan meningkatkan resiko menular seperti itu. Apalagi kalau misalnya dalam satu rumah terus makan bareng, kemudian tidur bersama, itu akan meningkatkan resiko penularan dari campak ini. Oke, lanjut. Nah, sekarang siapa sih yang rentan sekali, yang gampang kena penularan campak ini? Ternyata yang paling rentan itu yang pertama adalah bayi atau anak-anak yang umurnya lebih dari 1 tahun. Coba ini adiknya ini berapa tahun ini? 2 tahun, oh pinter. Nah, adiknya 2 tahun, dia lebih dari 1 tahun. Berarti adiknya ini punya resiko untuk menularkan campak atau terkena campak. Habis itu, bayi yang tidak mendapatkan imunisasi atau vaksin, biasanya adik-adik atau bayi yang tidak imunisasi di posyandu begitu ya, atau di rumah sakit itu juga lebih rentan. Makanya coba Bapak Ibu diingat-ingat dulu anak-anaknya apa udah imunisasi atau belum. Nah, habis itu ternyata yang remaja sama dewasa muda itu juga bisa kena, terutama apabila dia tidak mendapatkan imunisasi yang selanjutnya setelah dia bayi. Itu bisa meningkatkan juga. Dan bahkan saya sebagai dewasa muda pun juga bisa tertular apabila yang pertama tidak mendapatkan imunisasi itu tadi. Jadi adik-adik dan Bapak Ibu sekarang sudah tahu ya orang-orang yang rentan campak itu tadi. Oke, lanjut. Nah, sekarang gejalanya seperti apa? Kita harus tahu dulu nih. Ternyata gejalanya itu yang pertama adalah demam. Jadi harus aware Bapak Ibu kalau punya anak dia ada demam, terus habis itu sakit tenggorokan, beringus atau meler hidungnya, terus batuk, habis itu kok badannya pegel-pegel ya, habis itu matanya merah gitu atau konjungtivitis, habis itu kalau ngelihat cahaya tuh kayak silau gitu, sama ada bintil-bintil di seluruh badannya. Itu yang paling bisa kelihatan. Kalau misalnya demam, pilek dan lain-lain itu mungkin gejalanya kurang spesifik ya, tapi kalau misalnya udah muncul bintik-bintik nih, awalnya bintik-bintiknya muncul di kepala dulu, di belakang telinga kok ada merah-merah, bintil-bintil banyak kecil-kecil, habis itu besoknya menyebar jadi seluruh badan, di dada, di perut, di tangan, kaki. Nah, itu bisa kita curiga nih, oh ini ternyata campak ya gitu. Kalau segera muncul seperti ini, Bapak Ibu sama adik-adik bisa segera datang ke rumah sakit. Jadi yang selanjutnya itu dari komplikasi Pak ya. Yang dimaksud komplikasi itu apa? Jadi ketika suatu penyakit itu sudah masuk ke badan, itu dia biasanya akan memunculkan gejala klinis. Nah, setiap penyakit khususnya virus, kalau ke setiap orang itu beda-beda Pak responnya. Jadi ada yang cuma sakit flu biasa, kemudian muncul ruam, kemudian setelah 1 minggu sembuh. Ada juga yang sampai kena batuk, ada juga yang sampai kena diare. Jadi tiap orang-orang itu beda, apalagi tiap anak-anak itu kan berbeda juga. Ada yang mendapat vaksin, ada yang mendapat imunisasi, ada yang lainnya enggak. Itu beda-beda macamnya. Nah, dari komplikasi ini itu kenapa kok harus kita sampaikan? Istilahnya kita bukan menakut-nakuti, ini akan jadi seperti ini akan jadi seperti ini, enggak. Tetapi dari penelitian, dari kasus-kasus yang ada itu bisa terjadi komplikasi atau semakin memperberat penyakitnya. Contohnya apa? Nah, pada normalnya itu anak yang sehat dengan gizi cukup itu campak itu tidak bahaya Pak. Jadi campak itu tidak berbahaya bagi anak yang sehat, gizi cukup dan pastinya sudah diimunisasi, itu biasanya gejalanya tidak akan berat. Tetapi ketika dia gizinya sudah kurang, ketika sakit makannya kurang, imunnya semakin turun, itu nanti dapat berbahaya. Nah, yang berbahaya apa aja? Contohnya nanti dia bisa menyebabkan infeksi bakteri. Infeksi bakteri ini terjadi ketika imunnya sudah turun, kena virus. Habis itu makan minum nggak mau. Nah, nanti dia bisa kena infeksi bakteri, contohnya pneumonia. Pneumonia ini di radang paru-paru. Makanya kenapa ketika sudah terkena virus campak atau paramyxovirus itu seringnya dia kena batuk. Nah, kena batuk ini nggak bisa dipisahkan antara apakah batuk hanya karena virus ataukah sama bakteri. Jadi kemungkinan besar ketika anak sudah kena campak, kemudian dia jadi batuk, kemungkinan ada keikutsertaan dari bakteri. Jadi nanti harus segera dibawa ke
fasilitas kesehatan untuk dikasih antibiotik agar tidak semakin berat. Kemudian dari infeksi telinga tengah juga bisa terjadi, tetapi ini jarang. Kemudian kadang terjadi trombositopeni. Apa itu trombositopeni? Nah, trombositopeni itu kadar darah putih yang biasanya dia bekerja buat nutup luka atau dia bekerja kalau ada luka itu dia menjadi turun. Nah, kalau menjadi turun efeknya apa? Dia mudah memar, atau ketika dia sedikit kebentur dia akan mudah memar. Takutnya kalau sudah mudah memar, anak semakin stres, maka kondisinya semakin turun. Terus apalagi ensefalitis atau infeksi pada otak. Ini yang paling ditakutkan, Pak. Dari beberapa bulan ini ada sekitar 3 atau 4 kasus dari campak yang terjadi sampai ke infeksi otak. Dan infeksi otak itu tidak bisa disepelekan, Pak, ya. Ketika anak sudah terkena infeksi otak, hanya ada 3 pilihannya. Yang pertama, dia bisa sembuh total. Ini alhamdulillah, ini yang kita usahakan setiap memberikan pengobatan. Yang kedua, dia sembuh tapi dengan gejala sisa. Gejala sisa itu apa? Kayak lemes tangannya atau kakinya dia jadi lemes, berjalannya susah. Itu bisa tetap nanti dilatih, tapi butuh proses. Dan yang ketiga pilihannya apa? Meninggal. Jadi kita bukan menakut-nakuti, hanya kita menyampaikan dari awal agar dibawa ke fasilitas kesehatan untuk menghindari hal tersebut, gitu. Selanjutnya dari diagnosisnya, yaitu dari diagnosis campak itu tidak perlu sampai terlalu mendalam. Jadi campak gejalanya itu khas, di mana ada batuk, pilek, demam, kemudian muncul ruam, itu sudah bisa didiagnosis dengan campak. Kemudian dari mungkin pemeriksaan darahnya, dari pemeriksaan darah lengkap, mungkin adanya peningkatan limfosit tadi, mungkin ada tambahan dengan infeksi bakteri. Setelah itu ada pemeriksaan darah tepi, apabila ada kecurigaan dari penyakit yang lain, sama IgM anti campak atau dia untuk ketahanan imunnya, apakah dia sudah terkena campak atau belum, itu fungsinya untuk IgM. Tapi ini jarang dipakai karena memang tidak memerlukan ini, gejala spesifiknya sudah cukup jelas kalau ini campak. Kemudian komplikasi selanjutnya apa? Dari enteritis. Makanya terkadang dari ketika sudah terkena campak, seringnya anak-anak diare. Nah, diare ini disebabkan karena komplikasi dari campak. Jadi virus itu kerjanya begini, Pak. Jadi kayak ini kunci, ini virus. Lah, dia itu bekerjanya sesuai dengan gemboknya. Jadi virus campak ini bisa menyerang ke kulit, bisa menyerang ke paru-paru, bisa menyerang ke pencernaan. Jadi nanti anaknya akan diare. Kemudian ensefalopati tadi yang saya sudah sampaikan, infeksi otak, kemudian bronkopneumonia atau infeksi di paru-parunya. Nah, pengobatannya apa? Tidak ada obat khususnya. Jadi campak itu sembuhnya dari diri sendiri atau mengandalkan imun dari adiknya. Kalau ada yang di masyarakat, kadang kemarin saya pernah ada pasien, Bu, ini sudah dikasih obat apa aja? Dari ibunya katanya sudah dikasihkan jus cacing, atau istilahnya cacing tanah, diambil, dicuci, di jus, itu katanya bisa menyembuhkan campak. Enggak, Pak, ya, sembuh enggak, muntah iya tambahan. Jadi nggak ada obat spesifiknya. Dari pengobatannya apa? Ya cuma untuk menurunkan demam, kemudian menurunkan gejala-gejalanya. Kalau mual kita kasih dia obat anti mual, kalau dia memang panas ya kita obat penurun panas. Sambil dari nutrisinya, imun itu nggak bisa dinaikkan seperti seperti mudahnya dikasih obat. Imun itu tumbuh dari adiknya sendiri. Jadi makan minumnya harus dipenuhi yang bergizi, jangan makan yang fast food atau seperti goreng-gorengan terus, harus dikasih sayur, buah. Intinya nggak ada pantangan kalau campak, kecuali kalau adiknya sedang sesak harus segera dipuasakan. Takutnya kalau dia kondisinya sesak terus habis itu dikasih makan, takutnya tummy tambah keselak, nanti malah masuk ke picu nanti jadinya. Setelah itu kalau ada infeksi bakteri ya dikasih antibiotik, karena memang ketika imun turun akibat campak itu kan kita harus bekerja menaikkan imunnya seraya memberikan perlindungan. Kalau memang ada infeksi bakteri harus diberikan antibiotik. Setelah itu pencegahannya gimana? Yang pertama imunisasi. Jadi tujuannya imunisasi itu biasanya di usia 9 bulan, dosis kedua di usia 18 bulan, dan selanjutnya di usia 5 tahun. Jadi imunisasi itu fungsinya cuma mengenalkan, Pak. Jadi katakan ini virusnya,
dari imunisasi itu diambil dari bagian virusnya, atau virusnya ini dilemahkan. Nanti dia dimasukkan ke tubuh. Nah, ketika dia dimasukkan ke tubuh ini, dia tidak akan memberikan gejala seperti yang kalau virusnya masih kuat. Jadi dia cuma mengenalkan, sehingga nanti di tubuh anaknya dia akan bikin kekebalan. Kalau sudah bikin kekebalan, dia nanti tertular dari yang teman mainnya atau di teman-teman sekitarnya. Gejalanya tidak akan seberat sebelum dia punya kekebalan. Jadi meskipun nanti ini Mas, ini habis diimunisasi kok dia badannya panas, habis diimunisasi kok jadi pusing, itu memang cuma efek dari virus yang dilemahkan ini tadi. Daripada nanti ketika dia kemasukan virus yang kuat, dia efeknya takutnya masuk ke komplikasi gitu. Jadi nggak usah takut kalau anaknya diimunisasi kok panas, atau anaknya diimunisasi kok tambah sakit badannya. Itu cuma tidak seberat kalau dia kena virus yang kuat gitu. Jadi nanti pasti kalau setelah imunisasi dia bakalan ada follow up dari ibu bidannya atau dari puskesmas. Kalau ada gejala mesti dikasih obat untuk penurun panasnya. Kemudian setelah itu dari vaksin sudah saya sampaikan, kemudian dosis kedua usia 4-6 bulan. Nah, istirahat minimal 10 hari. Istirahat ini fungsinya apa? Biar adiknya itu dia istirahat terlebih dahulu. Bukan kita melarang dia untuk bermain, tetapi dari istirahat ini adalah kunci untuk meningkatkan sistem imunnya gitu. Habis itu makan makanan bergizi agar kekebalan tubuh meningkat. Ini sudah saya sampaikan tadi. Ya, mungkin dari itu saja Bapak dan Ibu. Apabila ada salah kurangnya, kami mohon maaf yang sebesarnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua hadiah menarik buat Bapak Ibu yang bertanya pada sesi kali ini. Ya Tore? Oh ya. Ke sini. Oh, Ibu. Ibu sarang Bapak. Nih. Kantor, Bu. Kantor. Mau nanya apa, Ibu? Saya kan riwayat sesar, Bu. Anak saya tidak selamat. Jarak yang dekat untuk bisa hamil lagi yang aman itu berapa tahun? Mohon penjelasannya. Pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kebetulan anak saya masih dirawat di sini, Bu. Nah, penyakitnya juga campak. Tapi luar biasa, akibat dari panasnya terlalu tinggi sampai 40 sampai 40,7 ya, sehingga hitam. Saya yang mau ditanyakan masalah campak, kata orang Madura itu tampak. Kriteria dari tampak itu seperti apa? Karena saya belum bisa membedakan antara keluar campak kada yang bas murnang teke letuk keluar ingai kasih. Napa pun sekedar miang campak tak tu letuk kaki kenapa kayak toh mohon penjelasannya. Jadi belum ada bisa membedakan antara roteng jandeng Madura ben tampak ben sekamah tadi toh terselangkong. Untuk pertanyaan pertama dari Ibu siapa, Bu, tadi? Dari Ibu Fatim. Usia jarak berapa tahun? Ini melenceng ya dari materi, tapi nggak apa-apa, kita bantu jawab. Usia ideal dari hamil pertama ke hamil kedua post sesar itu idealnya berapa tahun? Monggo. Oke, baik. Terima kasih ya sama Ibu. Siapa tadi namanya? Ibu Fatim ya. Ya, jadi memang agak susah yang namanya sesar. Terus habis itu harus diatur untuk kehamilan berikutnya. Terutama apabila nanti
kalau udah sesar 2 kali itu biasanya memang sulit untuk dilakukan sesar lagi. Kenapa alasannya? Karena apabila kalau misalnya udah sesar yang pertama itu kan dioperasi, disayat pakai pisau, terus habis itu dijahit lagi. Nah, karena trauma yang seperti itu, karena dijahit, disayat dan lain-lain, nanti ototnya biasanya itu bisa melekat atau nempel ke jaringan di sekitar perutnya itu. Anggap aja misalnya kita luka kena pisau, disayat pisau. Nah, terus habis itu di luka itu dia itu akan menutup dari lukanya itu dengan sendirinya. Tetapi biasanya antara jaringan otot dengan otot satunya dia itu akan melekat di antara satu sama lain. Nah, untuk kejadian sesar ini biasanya untuk trauma dan luka sayatan yang seperti itu akan bisa meningkatkan resiko nempel otot ke perutnya, ke rahimnya, di sekitar jaringan otot yang ada di rahim itu bisa nempel di situ. Nah, akibatnya apa kalau sudah nempel? Biasanya untuk operasi sesar yang kedua itu akan lebih sulit untuk dokter spesialis obgynnya untuk melakukan sayatan itu. Akhirnya yang ditakutkan selain sulit adalah resiko perdarahan yang tinggi. Jadi kalau misalnya sudah perdarahan yang banyak, ibu hamilnya nanti bisa kehilangan darah banyak, bisa shock. Kemudian takutnya itu malah bisa memperburuk keadaan dari ibunya sama dari bayinya gitu. Nah, terus kalau misalnya sesar yang pertama sama dari hamil yang kedua berikutnya, yang aman kalau misalnya baru sesar sekali mungkin anak pertamanya sesar gitu ya. Nah, untuk yang kedua biasanya jarak yang terbaiknya adalah 5 tahun. Itu untuk sesar yang kedua gitu. Jadi kalau misalnya baru sesar 1 kali boleh melahirkan lagi melalui sesar, tapi jaraknya 5 tahun begitu. Tapi kalau misalnya ternyata sesarnya udah 2 kali, ternyata ibunya sudah mengandung 2 kali, anak pertama sama anak kedua sama-sama sesar. Nah, biasanya yang disarankan adalah tidak melakukan kehamilan lagi. Jadi ditakutkan karena risiko-risiko yang tadi. Jadi amannya memang sebaiknya tidak dulu begitu. Tapi intinya untuk jarak anak pertama sama anak kedua yang disesar itu sebaiknya 5 tahun. Mungkin ada tambahan dari ibunya sama yang lain? Tambahan sedikit untuk operasi yang pertama sesar dan bayinya meninggal ya. Diusahakan sering sebaiknya memang 5 tahun lebih baik ya. Tapi nanti sampean untuk lebih puasnya langsung ke dokter spesialis obgyn. Nanti di sana nanti sama dokternya itu biasanya dianggaplah nanti ada waktu jaraknya berapa yang bagus, soalnya kan bayinya juga meninggal ya yang pertama. Jadi sampean kontrol ke dokter nanti yang akan memberikan jaraknya yang aman gitu. Soalnya kan diperiksa sama dokter spesialisnya. Diperiksa sama dokter spesialisnya. Jadi dokter itu lebih tahu, oh ini kondisi rahimnya sudah siap untuk dibuahi apa tidak. Tapi sebaiknya memang 5 tahun karena memang permasalahannya di sini bayinya yang anak pertama itu meninggal. Jadi sebaiknya rutin kontrol ke dokter spesialis. Nanti di USG biasanya, Kak ya. Pertanyaan yang kedua dari Bapak ya. Oh, kemarin begitu ya. Pasien saya. Bagaimana membedakan campak, bercak-bercak campak dengan yang ada airnya gitu ya? Itu apakah campak juga atau apa gitu ya Pak ya? Gitu. Ya, jadi kalau campak itu Pak, saya kan tadi disampaikan kalau munculnya itu di keempat ya. Itu biasanya kalau khasnya campak itu munculnya dari belakang telinga. Dari belakang telinga habis itu nyebar ke wajah terus ke tubuh. Tapi dari ruamnya campak atau merahnya campak itu cuma kemerahan, jadi berwarna kemerahan dan dia bergabung dengan yang lainnya. Jadi seperti membentuk pulau-pulau dan dia sekutur tubuh. Kalau yang dari yang cacar air tadi itu virusnya berbeda, Pak. Jadi antara campak dan cacar air itu virusnya berbeda. Kalau cacar air itu bisa disebut sebagai herpes. Nah, jadi virusnya namanya varicella dan itu nanti gimana gejala klinisnya itu nanti ada bintil-bintil seperti di dalamnya ada air. Dan dari
virus varicella itu atau cacar air, dia tidak bisa sembuh sepenuhnya dari tubuh. Jadi nanti ketika kita sudah beranjak dewasa, terus ketika imun kita turun atau kita sedang terkena stres, dia bisa muncul sebagai herpes. Atau mungkin ada yang pernah lihat herpes di wajah atau herpes di badan, itu nanti bedanya sama campak. Tapi perlu dibedakan lagi, nanti mungkin ada, karena dari penyakit ruam merah pada kulit itu banyak. Ada yang dari alergi obat, ada yang dari virus, ada juga dari yang bakteri. Jadi mungkin perlu dibedakan atau disampaikan ke dokternya gimana gejala awalnya, terus gimana nanti penanganannya itu bakalan berbeda. Mungkin seperti itu Pak. Ini Pak. Kalau seperti ini Pak, di Madura ini kan rata-rata sudah menjadi kebiasaan mau keluar tampak mereka itu aki suruh minum main ior, suruh minum telur dere, dan apa kak ditampon solusi terbaik dari dokter apa pun hanya sebatas pagar dan jonggoan kayaknya anak keterangan juga ya bagaimana bisa terus lagi telur dere benai ior gitu gimana kira itu penyakit gula kok harus konsultasi ke dokter, maka ke belakang akan hati-hati tetap konsultasi ke dokter spesialis anak juga gitu nyonya pemangki juga nih ngior ben telur dere. Jadi dari gejala campak sebenarnya itu makanya disampaikan Pak kalau anaknya sehat, kemudian nggak ada gizi kurang, ataupun dari gejala anaknya itu ringan atau hanya ruam merah, nggak sampai ada sesak nafas atau sampai penurunan kesadaran, itu bisa dirawat di rumah. Jadi makanya fungsinya dari kita menyampaikan imunisasi itu penting, tapi kita tidak menyampaikan bahwa dengan imunisasi itu tidak mungkin terkena campak, bukan. Kita imunisasi hanya mengenalkan ke adiknya. Jadi di sistem kekebalan adiknya itu kita kenalkan ini namanya penyakit campak. Nah, ketika nanti kena virus seperti ini, nanti kekebalannya akan lebih siap. Jadi gejalanya tidak akan lebih berat. Untuk masalah air degan Pak ya, air degan sama telur burung dara itu mungkin dari secara sebagai penyembuh enggak Pak, tapi sebagai suportif atau meningkatkan kekebalan tubuhnya bisa. Ya, jadi nggak apa-apa. Untuk dari campak nggak ada pantangan makannya. Yang penting kalau adiknya dikasih makan nggak mau, ya daripada tidak kemasukan sama sekali, ditanyakan adiknya maunya apa, gitu. Dikasihkan, adiknya nanti makan sedikit demi sedikit, nanti dikasih makanan yang buah atau yang lainnya biar kekebalannya meningkat. Jadi dari rumah sakit pun nggak ada, jadi kena campak harus ke dokter, enggak. Tapi kalau ketika sudah kena campak dan ada gejala sesak nafas, ada diare mencret, memang harus dibawa ke dokter biar bisa dimasuki infus gitu. Karena kan memang makanan minuman nggak masuk gitu. Ya, terima kasih Pak untuk pertanyaannya, karena memang ini menjadi pembelajaran buat kita semua ya. Terima kasih untuk Ibu sama Bapak, monggo ke depan untuk menerima hadiah. Pak, foto Pak. Ya. Cek. Ya. Oke, satu, dua, ayo. 1, 2, 3. Sebelum kita menganjak pada materi kedua, kita saksikan dulu Smart Acoustic. 2 lagu, mungkin ada yang mau request lagu atau apa? Monggo Bapak Ibu. Pasti
Dr. Dewi Astuti sama Dr. Yosi. Biasanya kalau patologi anatomi ini untuk memeriksa seperti tumor itu nanti dikirimkan ke Surabaya untuk diperiksa apakah tumor itu ganas atau tidak. Dan untuk yang situ mikrobiologi klinik oleh Dr. Suwandini Kumala. Jadi pelayanan mulai dari misalnya pasien dengan gawat darurat itu di instalasi gawat darurat atau IGD. Kemudian dilanjutkan nanti kalau misalnya dari IGD itu langsung ke instalasi rawat inap. Untuk misalnya kontrol ke poli itu instalasi rawat jalan. Di sini juga tersedia ICU, CVCU, PICU dan NICU. Kalau PICU ini untuk anak, untuk ICU-nya anak. Kalau NICU ini untuk ICU-nya bayi. Dan ada instalasi bedah sentral ini kalau untuk tindakan operasi besar di sini. Untuk layanan penunjangnya barusan sudah diberi informasi seperti radiologi, laboratorium, farmasi ini untuk obat, rekam medik ini untuk status, dan BDRS ini untuk bank darah ya, instalasi gizi dan lain-lain. Juga ada pemeriksaan, ada ruang hemodialisa untuk cuci darah biasanya. Yang ini untuk ke klinik spesialisnya. Untuk ortopedi ini ada Dr. Muhammad Nadir, mungkin sudah kenal, ini spesialis ortopedi. Untuk klinis THT ini ada Dr. Supra sama Dr. Dia. Untuk klinik spesialis gigi dan mulut ini ada Dr. Gigi Endang. Sama klinik spesialis mata ini ada Dr. Budi sama Dr. Sunario. Untuk klinik spesialis jantung ini ada Dr. Fitri, karena beliau sedang pendidikan. Sekarang ada Dr. Haris, spesialis jantung paru. Yang keenam ada klinik spesialis penyakit dalam, yakni ada Dr. Yanto, sudah tak asing lagi nih ya, Dr. Muhammad Ariful Nir sama Dr. Ahmad Riza. Untuk klinik spesialis anestesi ini ada Dr. Aceng sama Dr. Ratna Hermawati. Untuk nyeri nanti kalau misalnya nyeri lutut itu biasanya di sini ada spesialis nyeri Dr. Aceng Afandi, MKes spesialis anestesi sama FIP. Untuk klinik spesialis saraf di sini juga ada Dr. Fairuz. Untuk klinik spesialis anak ada Dr. Novel Widya Saputra. Untuk bedah ini ada 4, Dr. Akram, Dr. Rosi sama Dr. Anggun dan Dr. Arif Hartanto. Untuk spesialis kandungan ini ada 2, Dr. Tati Sujiati SPOG, Dr. Tati Sulistiowati SPOG. Dan untuk spesialis kulit dan kelamin Dr. Dwi Aryanindum. Nanti kalau untuk penyakit-penyakit kulit biasanya ke Dr. Dwi ini. Untuk spesialis paru ada Dr. Syaiful Hidayat. Untuk spesialis konservasi gigi ada Dr. Sunia. Dan untuk spesialis jiwa ini Dr. Indriana Lestari, Dr. Nurfaida sama Dr. Lina. Untuk klinik spesialis gigi anak, jadi nanti anaknya kalau misalnya bermasalah dengan giginya ke Dr. Naila Marzuki. Ini untuk klinik spesialis urologi. Ini untuk pasien-pasien dengan permasalahan kencingnya sulit, biasanya ke Dr. Tania atau Dr. Bangun. Untuk layanan rehabilitasi medik ini ada Dr. Lydia. Klinik VCT ada Dr. Muhammad. Demikian informasi pelayanan. Nanti kalau misalnya ada keluarganya yang sakit, kalau misalnya gawat darurat langsung ke IGD, itu layanannya 24 jam. Untuk kasus yang tidak gawat darurat ke instalasi rawat jalan, ke poli biasanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Isa. Kami masih punya 2 hadiah door prize. Hadiah yang satu kami khususkan bagi Bapak Ibu
adik kakak yang sudah memfollow akun Instagram atau akun Facebook kami PKRS RSUD Smart. Monggo siapa yang sudah memfollow akun Instagram atau Facebook, kami sediakan door prize. Mungkin ada yang punya HP dan punya Instagram, bisa ditampilkan, terus follow akunnya PKRS. Ada? Monggo. Mungkin ada yang pegang HP. Kalau nggak ada, Ini ada door prize cantik. Ada door prize gratis dari kami. Monggo. kalau nggak ada langsung. Kalau misalnya belum ada, monggo mungkin Bisa Mas? Ada Mas? ada. Sini Monggo, Mas, sini sini. Mas. Akunnya ya Facebook sama punya Instagram? Punya. Oh iya betul. Monggo Baisa. Langsung dikasihkan. Ayo foto dulu Mas, foto dulu. Ini. Ya, 1, 2, 3. Dah. Terima kasih. Ada satu lagi door prize-nya. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau memberikan kesan selama dirawat di rumah sakit. Monggo. Ada? Ini ada door Silakan. prize cantik juga. Silakan. Kesannya di ruang apa? Ibu Pasera. Ibu Kusmania, saya Ibu. Oke. Kalau alhamdulillah berikan je nyaman, perawat-perawat tuh ramah-ramah, tugasnya ramah-ramah, baik-baiklah. Saya di Sumeneb di ruang selnya, sel 2B. 2E. 2B. Penyakit itu ginjal. Penyakit ginjal. Iya. Di ruang bedah. Alhamdulillah. Ramah tamah semuanya di sini. Saya senang. Sudah berapa hari sekarang dirawat? 3 hari sekarang. Berarti sudah ada perkembangan. Alhamdulillah ada. Ya. Sudah cuci darah. Ya ini dikasih door prize untuk ibunya. Semoga Kasih. cepat sembuh ya Bu ya. Amin, amin, amin. Foto dulu Bu ya. Oke, 1, 2, 3. Ya, sudah. Ila